Halo, balik lagi sama gua Hadi. Di sini ada Fajar. Kali ini kita kedatangan barang baru yang belum resmi dijual tapi masih berupa barang preview produk, yaitu Vio X1 second gen, di mana ini adalah generasi sebelumnya first gen. Kalau dilihat sekarang secara sekilas sih bedanya udah kelihatan ya, Jar ya. Mulai dari fisik, dari packaging juga udah jauh. Packaging jauh, yang dulu kurus, sekarang ini packagingnya menurut gue mirip, mengingatkan gue sama packaging ATH IM50. Ininya keluar masuk sih, yang buat ngegantungnya bisa keluar masuk. Mirip kan? Ini belum dijual ya? Belum. Jadi dari Vio-nya sendiri ini tuh masih barang preview, masih baru disebar ke beberapa distributor resmi. Baru buat dicoba. Ntar kayaknya sih buat penjualan resmi itu sekitar tanggal 10. Tapi bukan prototype ya? Bukan, ini udah fix ya kayak gini. Harga jual? Harga jual tuh sekitar under 2 juta, yang mungkin 1,6-an lah. Oh, kira-kira secara first impression ketika dipegang, gue ngerasa lebih nyaman karena di pinggirnya itu dia nggak kotak. Kalau yang lama kan first gen itu kan kotak, kalau ini setengah lingkaran kali ya, bisa dibilang setengah lingkaran. Dan paling kelihatan bedanya adalah tampilan depannya. Kalau dulu masih scroll, sekarang touch kalau sekarang touch scroll kali ya namanya ya, apa, jadi kayak tombol iPod di handphone yang di bawahnya itu yang back atau apa gitu, cuman kayak begitu, tapi nggak touchscreen, nggak gitu. Sebenarnya kan kayak iPod juga, iPod klasik. Tombol power, lock, volume up, volume down juga posisi masih sama, masih ada di sisi kanannya si DAP. Dan bentuknya yang beda. Bentuknya beda. Kalau dulu itu bulat bentuk tombolnya, sekarang lonjong. Line out sama headphone out. Kalau yang lama itu ada di atas, sekarang ada di bawah. Ya, termasuk SD card-nya juga yang sekarang ada di bawah. Kalau yang dulu itu yang first gen ada di samping. Teknis suara, perihal suara sih sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. Sound signature-nya itu yang benar-benar tetap warm. Cuman di sini di Vio All New X1 tuh lebih mobil. lebih di improve, lebih dibenerin, dirapihin lah suaranya. Rapih, ya. Karena di X1 yang lama tuh bassnya bumi, terus yang sustainnya tuh cepet. Nah kalau di X1 yang baru, sustainnya tuh kerasa agak panjang deh ya, lebih enak buat didengar. Ya. Tapi sama-sama bumi, cuman yang X1 lama itu lebih agak bleeding ke mid. Jadi begitu vokal nyanyi, si suara bassnya tuh bleeding kena gitu lah, nutupin. Terus buat yang sektor high-nya tuh ya sama lebih, aja lah. Lebih ini sih kata gue lebih smooth yang baru ya? Lebih jadi bukan high-nya sih, tapi lebih ke peak-nya sih gue ngerasa, karena gue keseharian pakai X1 first gen itu ngerasa kalau peak itu agak bikin sakit vokalis kuping, cewek. Apalagi vokalis cewek. Begitu gue dengar yang second gen ini, peak udah nggak sakit lagi kuping gue gitu, dengan equalizer sama-sama off ya. Kita nyoba di sektor detail sih sama aja lah, cuman lebih kerasa di X1 yang baru kalau kesini. Terus buat powernya lu lebih gede X1 yang lama justru daripada X1 yang baru. Gua tadi nyobain pakai Audio Technica M50 tuh sama-sama volume 50 tuh lebih kerasa kenceng di yang lama. X1 yang lama. X1 yang baru tuh yang rasanya jadi kecil gitu. Berarti jadi perhatian tuh buat yang punya IM atau om yang impedance-nya udah mepet-mepet pas di sini. Mungkin kalau kalian mau upgrade ke second gen, kalian mesti siapin duit untuk ampli. Tadi yang gua notice sih di si scroll wheel-nya itu. Scroll wheel-nya kurang responsif. Ada sepersekian detik. Nggak nyampe sedetik sih, cuman mungkin setengah atau seperempat detik itu lu scroll, nggak langsung nge-scroll, diem dulu gitu. Mungkin, sama kalau gimana? Ya mungkin buat perbaikan di firmware ke depannya. Iya, mungkin itu masalah masih ada bug di firmware-nya. Sama yang agak annoying gini, bukan annoying sih, habit sih, kebiasaan. Karena lu biasa pakai scroll, ini tuh kayak ada semacam kliknya. Jadi satu scroll klik gitu ya,
ya. menunya atau ketika lo milih lagu pindahnya satu gitu. Tapi di sini kan nggak ada, benar-benar nggak ada feeling, jadi kayak touch doang. Jadi kadang lo udah ngerasa gue ngegesernya dikit gitu ketika gue cuman mau milih loncatin satu lagu gitu, mau lagu selanjutnya malah jadi keloncat gitu, malah jadi dua gitu, padahal udah dikit. Itu masalah apa ya, kebiasaan doang sih ya. Yang lebih peningkatannya tuh dari segi layar. Resolusinya lebih enak di X1 yang baru, itu lebih cerah, cuman warnanya nggak natural. Kalau ini saturasinya lebih keluar lah, saturasi warnanya lebih bagus. Dan tapi ya tampilan sama-sama aja sih, itu cuman resolusi layarnya aja agak lebih besar, sama saturasinya juga lebih bagus. Buat ngecharge-nya yang ini disaranin pakai 1 ampere, nah yang baru itu justru ampere. Support tetap belum support DSD ya? DSD belum support, cuman di yang baru tuh watt-nya udah bisa nyampe 32 bit. Okay. Yang lama masih mentok di 24 bit. Terus buat external storage-nya tuh 128 lah kurang lebih lah. Mentoknya segitu. Masih mahal kayaknya micro SD sebiji 128 GB tuh. Apalagi lu mesti beli yang kelas 10 atau yang HS1 itu untuk play high resolution. Ngomong-ngomong masalah high resolution, yang baru ini dapat Vio sudah mendapatkan sertifikasi lisensi high res. Jadi di packagingnya lo bisa mendapatkan stiker yang menurut gua agak terlalu kecil, tapi mungkin kalau mau di play, gua benci sama box gini asli. Nggak ada ini gua bukanya gimana gitu. Nggak ada space buat jari gua masuk. Oh ya, buat bahas packaging itu sebenarnya nggak jauh beda. Packaging Vio tuh dari awal X1 yang lama, terus X3 dulu ada, X5 first gen tuh selalu ada stiker buat bodinya tuh selalu dikasih 3 garskin lah. Ini stiker high res-nya kecil, mungkin kayaknya cuman pas kalau lu tempel di HP, kalau lu tempel di mobil atau di motor lu nggak kelihatan. Oh, cuman bedanya garskin yang di X1 yang baru tuh cuman 2 jenis. Sama-sama karbon ya itu ya. Sama-sama karbon, cuman beda. Satu putih, satu hitam. Ini karbonnya kayaknya kotak-kotak gede deh. Yang ini kotak-kotak kecil. Ini ya karbon biasa gitu, karbon 3D lah. Mau munculin kesan lebih ke high end gitu ya, lebih elegan gitu, nggak neko-neko dia dari segi desain. Oke, masuk ke kesimpulan kalian ya. Langsung aja. Langsungin buat kesimpulan menurut gua, buat yang udah punya X1 mending upgrade-nya langsung ke X3. Terus tapi kalau misalkan lu baru mau beli X1 yang baru juga udah bagus menurut gua gitu. Terus yang fitur yang baru yang sempat gua lupa buat sebutin tuh, di sini udah punya Bluetooth. Wah. Udah ada Bluetooth. Serius. Bluetooth-nya udah versi 4. Jadi kalau lu yang ribet sama kabel, lu yang udah punya banyak koleksi wireless earphone, ataupun yang punya speaker Bluetooth juga udah bisa gitu. Dan di head unit mobil juga kan beberapa udah ada Bluetooth tuh. Cuman menurut Vio-nya tuh nggak rekomen pakai Bluetooth. Kenapa? Rekomennya dia tetap pakai kabel. Mungkin ya suaranya lebih enak. Mungkin dari segi suara, tapi kalau dari segi, kadang gue ngerasa gini, kalau di mobil kabel aux kepanjangan itu kadang kalau kena tangan atau apa itu agak membahayakan ketika nyupir, apalagi lagi high speed. Mungkin itu lebih safety ya kalau di mobil. Kalau dari gue ya plus minusnya, dari minus dulu, gue nggak suka banget sama scroll wheelnya. Itu dikit annoying ketika gue butuh cepet gitu. Biasa ya ibaratnya kayak lu handphone dari BB yang masih ada keyboardnya, terus lu pindah ke handphone yang touchscreen gitu. Ketika ngetik, dulu gue bisa ngetik sambil jalan, sekarang gue ngetik mesti ambil gini gitu. Ini juga begitu berlaku. Emang agak keset juga sih pas di lu touch gini tuh, agak keset. Oh iya. Gitu. Ngerasain gak sih? Karena ini glossy, ini fingerprint di mana-mana gitu. Jadi buat kalian yang OCD yang suka gatel kalau ngelihat fingerprint atau sesuatu yang berantakan, mungkin bisa kalian pasangin anti glare handphone. Tapi di dalam sih ada di dalam ada, tapi anti scratch doang, bukan anti glare. Jadi ya, tetap
fingerprint. Dari segi suara menurut gua agak terlalu Bumi. Buminya gua kurang suka, tapi rapihnya itu gua suka banget. Lu mau upgrade gak? Gua pribadi sih mending gua naik ke Cain i5. Iya sih. Adapun kalau budget gua terbatas, mungkin gua upgrade ke X3 atau ke X5 first gen kalau ada yang masih ada yang jual. Iya sih. Mungkin yang sama suka pakai player X1 gitu, Enggak. mau mikir-mikir upgrade nih. Temen gua udah Kecuali kalian pengen merasakan kepraktisan Bluetooth, tapi nggak mau keluar budget jauh lebih banyak, ya boleh upgrade ke sini karena ada Bluetoothnya. Kali ini segini aja video dari kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Kalau ada yang mau mengkritik atau menambahkan yang kurang dari kami, bisa di kolom komentar bawah. Like kalau kalian suka videonya, subscribe kalau kalian ngerasa butuh. Kalau emang kalian nggak suka ataupun nggak butuh, nggak apa-apa juga, nggak usah, kita nggak maksa. Oke? Mungkin situ aja, gue Fajar. Gua Hadi dari Dom Your Ears. Makasih.